Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafira. Syukur kita kepada Allah azza wa jalla di tengah kesibukan manusia menjelang sang fajar, kita digerakkan oleh Allah untuk bersujud bersimpuh di hadapan Allah dalam pesona salat subuh hari ini. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim, cinta kita dan kerinduan kita kepada sang Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Setiap muncul nama Rabiul Awal, seluruh umat manusia di jagat raya pasti merindukan sosok sang Nabi, karena kelahiran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diingat bukan hanya di saat Maulid. Pesona sang Nabi yang diingat bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi setiap urat nadi kita berdetak. Disitulah ada nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kami untuk keluarga besar kepengurusan Masjid Daya Telaga Kahuripan, khususan li Syekhina Ustaz Dr. Muslih Taman wa seluruh jajaran kepengurusan dan jamaah Masjid Daya Telaga Kahuripan. Ana masih ingat bicara ana terakhir hari itu bulan Desember tahun 2020 di tempat ini, dan ketika Pak Jalu memberikan informasi hari ini kami silaturahim lagi bersama antum, saatnya ana untuk mengatakan hadza min fadli Rabbi. Satu potret, mohon izin ana harus sharekan di depan antum. Di 5 menit pertama ana bicara bahwa kajian subuh seperti ini mengingatkan ketika 2 minggu yang lalu kami hadir di area Waru, Sidoarjo dan Sumeneb, Madura. Ketika kajian seperti ini jamaah, ana menemukan satu jamaah asli orang Sumeneb. Tatapannya penuh dengan keikhlasan, tatapannya penuh dengan ketulusan, walaupun dia diciptakan oleh Allah dengan keterbatasan. Sosok yang bernama Pak Untung namanya, asli Madura ini, dia adalah sosok yang memancarkan keikhlasan. Ana belajar banyak dari Pak Untung setelah kami bawa dialog interaktif bersama SS Suara Surabaya kemarin terakhir di Kick Andy Metro TV. Ternyata sosok Pak Untung ini sudah sukses menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati dan membentuk masa depan. Siapakah Pak Untung ini? Ana mohon izin ustadz-ustadzku yang terhormat, kita lihat tayangan audiovisual yang akan ana munculkan ini. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa Allah menciptakan kita sangat sempurna. Dia adalah Pak Untung. Ketika disut oleh tim kami yang ada di net, semangat dan keikhlasan Pak Untung ketika di pagi hari menjelang subuh kami bertemu, dan ini adalah potret bahwa keterbatasan fisik dari seorang Pak Untung memberikan pelajaran yang luar biasa untuk ana pribadi, bahwasanya ayat Allah itu indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita sangat sempurna.
Dengan honor selama 3 tahun dia mendapatkan honor 200.000 rupiah, penyabar dan keikhlasan yang dia munculkan. Maka di potret subuh menggapai keberkahan hari ini mengingatkan seorang Pak Untung, saatnya kita untuk tajdid dunia, memperbaharui niat kita jamaah. Masihkah kita mempunyai karat-karat jahiliyah dalam diri kita? Usikum wa iyaya. Karena apa? Dalam segmen pesona subuh menggapai keberkahan, setiap Kafi morning itu pasti kita untuk meniatkan sama-sama mencari ilmu. Ana juga belajar dari antum semua hari ini, mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 10 sampai 57. Dalam hadisnya, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Nabi Isa alaihi salam dalam kalimatnya sangat indah. Setiap Kafi morning alangkah baiknya untuk ditanamkan dalam diri barang siapa yang mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan undangan yang sangat agung di kerajaan langit. Setiap Kafi morning datang, ana yakin langkah antum dan kita semua dari rumah menuju ke majelis ilmu ini semua punya tajdid dunia, mengamalkan ungkapan dari Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan ma aktsaras syajar wa laysa kulluha bithamarin wa laysa kulluha bitayyibin wa ma aktsarul ulum wa laysa kulluha binafi. Nabi Isa itu berkata, ada banyak pohon namun tidak semuanya berbuah dan tak semua berasa nikmat. Demikian pula ilmu, walaysa kulluha binafi, tidak semuanya ilmu itu bermanfaat. Maka ahibati fillah, ketidaksinkronan antara ilmu dan amal, bainal ilmi wal amal, itu juga diungkapkan oleh Isa alaihissalam. La tad'u al-hikmata inda ghairi ahliha fatadhallamuha wa la tamanna'uha ahlaha fatadhallamuhum kunu qattaybir rafiq yad'ul dawa fi mawdi'id da. Nabi Isa itu berkata, jangan letakkan hikmah pada selain ahlinya. Dengan begitu kalian berlaku aniaya atas hikmah tersebut. Jangan pula kalian menghalang hikmah itu dari ahlinya, karena dengan begitu kalian menganiaya mereka. Jadilah seperti dokter profesional yang tepat dalam memberikan resep sesuai dengan penyakit pasien. Kalimat itu indah jemaah, dan ungkapan ini adalah ungkapan yang membawa kita menuju keberkahan di setiap subuh Kafi morning yang sudah lama terpending saat pandemi. Dan qadarullah, ana yakin semua yang hadir hari ini tetap mempesona. Kalau anak tulis pesona itu, kalau antum buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesona itu artinya mengagumkan jemaah. Masjid Raya Telaga Kahuripan tetap mempesona walaupun di tengah pandemi. Berarti atmosfer masjid ini, jamaahnya, semua hal yang ada di dalamnya punya daya tarik, mengikat, memikat dan mengagumkan walaupun di tengah pandemi. Di saat bulan-bulan selalu kita lewati, bulan Safar sudah kita lewati, dan ternyata jamaah, di mana-mana kami mengisi sebuah materi, aksaruna, hampir kebanyakan kita 90% itu lebih hafal dengan bulan-bulan Masehi dibandingkan bulan Hijriah. Tadi malam ketemu dengan para guru dan santri yang ada di Al-Azhar. Wallahi,
Ana ditunjukkan sama Allah, ternyata betul jamaah. Ketika ana lempar kepada para santri yang udah sekian tahun di pesantren, asyhur al-arabiyah, bulan-bulan hijriah, banyak mereka yang nggak tahu. Ketika kami tanya, nak, hari ini hari Jumat, tanggal berapa hijriah? Padahal ini momentum besar kemarin. Hari Jumat adalah at-tarikh al-awwal min Rabiul Awwal, tanggal pertama dari bulan Rabiul Awal. Wa kulluhum la ya'rifun an hadza. Mereka tak tahu itu. Dan ini juga adalah sebuah potret yang mana ini PR buat kita jamaah untuk mengenalkan asyhur al-arabiyah. Kalau bulan-bulan ini anak-anak kita udah pasti hafal dari mulai Januari sampai Desember. Tapi kalau sudah diberikan bulan-bulan ini, coba aja bapak-bapak, ibu-ibu coba tanya anak-anaknya, apakah dia mengenal Rabiul Awal? Apakah dia puasa? Tahu dia di bulan Ramadan, tapi udah mengenal Rabiul Awal, Jumadal Awal, Jumadal Tsani. Ini juga PR buat kita jemaah. Kenapa ana sampaikan? Karena ini adalah detik-detik kita menyelami samudra Rabiul Awal. Kita menyelami samudra mengingat kelahiran sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini adalah tepatnya Sabtu 9 Oktober. Seperti reminder dari Pak Jalu, hari ini Anda harus datang ya. Kira-kira tanggal berapa Ustadz hijriahnya? Udah jelas lah Pak, Ana udah bilang tadi kemarin tanggal 1, hari ini tanggal 2. Tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dan ada doa Nabi yang luar biasa jamaah yang terhormat. Setiap datang awal bulan, diriwayatkan dari At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan dari Talhah bin Ubaid, doa Nabi itu sangat indah. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Setiap datang awal bulan jemaah, usikum wa iyaya. Alangkah indahnya kalau pagi ini di pesona subuh menggapai keberkahan, kita baca doa yang indah setiap datang awal bulan. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Artinya pun sangat indah dan mempesona. Ya Allah, edarkanlah bulan itu kepada kami bersama dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam. Wahai bulan, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu sama-sama Allah. Maka ahibati fillah, saat tepat ana harus mengatakan kepada antum, rindu sebenarnya ingin berjabat tangan dengan antum jamaah. Ana rindu ingin berpelukan dengan antum. Ana rindu kita duduk di sini bareng-bareng tanpa harus ada jaga jarak. Dikira 2020 mah udah selesai, pandemi itu ternyata masih berlanjut sampai mau jelang akhir tahun ini. Ana rindu melihat saf-saf yang rapih di Masjid Raya ini tanpa harus jaga jarak. Kerinduan itu mungkin bukan hanya ana yang merasakan, tapi semua. Ana rindu ketika ketemu di jalan, ana jabat tangan dengan penuh kecintaan kepada antum. Sorotan mata tanpa ada ketakutan. Semua merindukan itu jamaah. Sehingga miris ada sebuah curhatan dari warga kita sekitar. Ketika orang tuanya datang ke sini dari kampungnya pengen ketemu sang cucu, Masya Allah, orang tuanya harus pakai hand sanitizer. Yes, bagus protokol kesehatan, tapi miris Ustadz. Dia nggak mau jabat tangan dulu dengan ayah bundanya, dia jangan pelukan dulu sebelum orang tuanya mandi di kamar mandinya. Allahu Akbar, miris ana lihatnya. Kenapa Cafe Morning ini diadakan setiap pagi? Biar kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu jamaah. Dan bagaimanapun kerinduan itu mungkin akan menghancurkan
Yang namanya COVID-19 ini tak tahu sampai kapan jamaah. Karena semua yang hadir hari ini saatnya yakfi al-kalam, kita mengatakan Rabb itu maha baik. Walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah wabah, dan ini sudah hampir selesai insyaallah qadarullah azza wa jal, lazim untuk mengatakan Rabb itu maha baik. Karena apa jemaah? Semua yang terjadi bukan masalah, tapi pelajaran dari Sang Maha. Karena bila kita tak kunjung berubah, maka teguran Allah akan semakin keras jemaah. Karena bagaimanapun bima kasabat aidin nas, semua yang dilakukan, yang terjadi itu adalah karena tingkah laku manusia. Kesimpulan segmen kedua adalah saatnya kita berdoa sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak di antara kita sering dan banyak kaya dia doanya, tapi jarang bersyukur. Atau ada juga yang sering bersyukur, setiap detik, setiap nadinya dia berdetak, alhamdulillah selalu dia ucapkan, tapi jarang dia berdoa. Maka berdoa dan bersyukur adalah satu frame yang harus senada, seirama mengiringi langkah kita jamaah. Maka ya, ternyata yang akan mendobrak imun kita lebih naik itu adalah di saat pandemi self confident, sikotun nafas, percaya diri jamaah. Alhamdulillah Ustaz Musli dengan doa antum Anda bilang ini walaupun di saat pandemi, tapi ada juga loh jamaah yang meminta kami untuk sinergi sharing materi seperti ini di beberapa kota, dan Allah sehatkan kami. Ada satu jamaah dia nge-WhatsApp ana, Pak Hebi, dopingnya apa? Ana mengikuti doanya Ustaz Lukman tadi, innaka khairul musta'an. 5 menit ana sebelum menuju ke panggung jamaah, ya Rabb innaka khairul musta'an, hanya kepadamu ana minta tolong ya Allah, wa innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Ana hadir, ana pakai masker di depan berapapun orangnya, ketika bicara ana lepas masker biar Allah yang menjaga. Karena hadirnya di situ hari ini pun sama, kita menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabdanya Nabi. Ana yakin hadzal makan, tempat ini hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah, maka muncullah namanya thiqatun nafas, percaya diri. Antum pernah lihat gambar ini enggak? Bapak-bapak yang suka main catur pasti pernah melihat satu gambar ini. Kalau kita mengatakan Pak Happy, saya mah orangnya orang kecil, keluarga kami keluarga kecil, rumah kami rumah kecil, kendaraan kami kendaraan kecil, semuanya mengatakan Pak Happy kami ini keluarga kecil, kayaknya nggak mungkin saya percaya diri. Apalagi saat pandemi kayak gini, kami ini semakin kecil Pak Chandra. Ana selalu menjawabnya dengan gambar ini. Pion ini kecil, anak ini kecil, dalam permainannya walaupun kecil, tapi dia nggak pernah mundur ya mah. Maka mudah-mudahan slide-slide yang Anda munculkan di 20 menit awal ini menambah thiqatun nafas, percaya diri kita, dan kita belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Ustadz, Anda kasih hadiah Ustadz. Anda kangen ngasih hadiah di jamaah hari ini. Ini kira-kira bendera mana Ustadz? Afwan. Cangkel Ustadz Afwan, ini kira-kira bendera mana? Antum mau cari di Google susah Ustadz, ini gambar masalahnya. Ketika kami datang ke kampus Universitas Indonesia, anak-anak jurusan komunikasi mengatakan, Pak Happy, itu bendera Brazil. Oh, sejak kapan Brazil pindah benderanya kawan? Kira-kira bendera mana Ustadz? Zimbabwe kah? Bukan Ustadz. Kalau antum search browsing di Google, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Beberapa kali anak pernah men-sharekan materi ini,
apakah di As-Surur, apa di Al-Ikhlas atau di sini. Tapi nggak ada salahnya ana sharekan lagi untuk ngecas diri kita bahwa ternyata jamaah, orang Solomon ini diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Sebelum datang Covid, orang Solomon ini udah biasa diserang wabah. Mereka predikatnya sebagai apa? Ketika kami datang ke sana sebelum pandemi, kita komunikasi dengan orang-orang Solomon yang notabene orang Solomon ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya pakaian seperti antum. Mereka tak punya rumah yang layak untuk dihuni. Mereka beribadah di tempat yang sangat sederhana. Mereka sholat di tempat yang sangat sederhana. Walaupun muslimnya minoritas, tapi mereka punya thiqatun nafas, percaya diri. Saat Solomon ini, orang-orang Solomon ini menghadapi virus COVID-19, Covid bagi orang Solomon syai'un adi, itu biasa. Karena mereka udah sering diserang wabah sanawat bertahun-tahun sebelum Covid ini datang. Dari mana wabahnya itu jamaah? Apakah dari flu, dari batuk, dari demam? Bukan jamaah. Ternyata COVID-19 yang selalu datang menghampiri Nusantara hari ini, orang-orang Solomon mereka diserang wabahnya bukan dari flu atau batuk dan sebagainya, tapi gara-gara pohon yang besar ini jamaah. Ini pohon sumber penyakit yang membatasi semua orang-orang Solomon gak bisa beraktivitas sekian tahun lamanya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin merobohkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka dengan kekuatan dan keyakinan, mereka seluruh warga Solomon datang ke pohon ini dan berteriak mengadu kepada sang penggenggamnya. Mereka berteriak, "Ya Rob, wahai Tuhan kami memang terbatas dan tak sempurna, tapi kami ingin merobohkan pohon ini hanya dengan teriakan." Mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, "Dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami berteriak. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur." The power of vocal, kekuatan kata-kata, kekuatan teriakan, kekuatan keyakinan, itu yang menembus ruang dan waktu. Pohon aja bisa tumbang jemaah. Ini pohon besar teman-teman. Hanya dengan teriakan, pohon itu bisa tumbang dan hancur. Potret subuh hari ini, usikum wa iyaya, generasi hari ini, anak-anak kita semakin jauh dari alam pendidikan karena pandemi ini. Ketika kami hadir bersama Kak Seto hari itu, Bunda Eli Risman, satu frame di Jakarta Convention Center, ketika dites ternyata banyak anak-anak kita yang mana secara psikis dia terganggu, dia nggak bisa fokus belajarnya gara-gara teriakan-teriakan yang tidak elok. Usikum wa iyaya, nasihat bagi anak pribadi jamaah. Ana ngeri kalau lihat satu tulisan ini. Ketika dimunculkan ini slide bersama Bunda Elisabeth di Jakarta Convention Center, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang jemaah, apalagi manusia, apalagi buah hati kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Teriakan-teriakan yang tidak elok justru itu yang akan membunuh. Antum lihat tanda panah ini jemaah. Tanda panah ini ketika kita marah, tunjuk-tunjuk. Saat kita marah, menunjuk anak dengan satu jari atau menunjuk siapapun dengan satu jari.
tapi sebenarnya jemari yang lain itu lagi menunjuk pada diri kita sendiri jemaah. Potret subuh lagi-lagi menuju ke potret keluarga. Karena apa? Anak adalah peniru yang ulung. Children see, children do. Apa yang anak lihat, itu yang dia lakukan. Afwan Ustaz, anak akan munculkan video, walaupun mereka mungkin bukan video area Indonesia ya, tapi video dari luar. Tapi kita ambil hikmahnya saja Ustaz. Afwan. Kalau video ini nggak bisa diedit Pak. Bisa sih, cuma mungkin makan waktu untuk editnya. Ini tayangannya, ambil hikmahnya saja Pak. Antum lihat, ini adalah potret bahwa anak itu peniru yang ulung. Apa yang anak lihat, itu yang dia lakukan. Ini movie, tayangan ini sudah menghipnos sekian keluarga dari Sabang sampai Merauke. Anak tayangkan, mereka baru sadar, oh ya, children see, children do. Cukup jemaah, anak adalah peniru yang ulung. Maka segmen Coffee Morning hari ini, pesona subuh menggapai keberkahan, tunjukkan thiqatun nafas, percaya diri dia, agar kita walaupun di tengah pandemi kita tetap hadir untuk membina keluarga kita. Karena pesona Rabiul Awal adalah pesona raih mimpi jemaah. Pesona setiap bulan yang datang itu adalah pesona untuk meraih mimpi. Karena impian sang anak yang ada di depan kita, impian buah hati kita, antum lebih kaya pengalamannya daripada anak dalam keluarga. Anak harus belajar banyak dari antum. Apalagi Pak Haji Buslih, cucunya udah berapa Pak? 7 ya Pak ya? Ya Pak Haji, 7 apa 8 cucu antum? Udah banyak beliau nih. Keluarganya antum pengalamannya lebih kaya daripada anak. Tapi apapun itu bentuknya, impian sang anak ini intinya sih mereka ingin dimanusiakan jemaah. Di potret subuh hari ini saatnya mengatakan mereka ingin dimanusiakan. Ketika seorang anak TK dia membawa lukisan, dan lukisan itu dikatakan kepada kita, Pak, ini lukisan Pak, ini kami berikan buat Bapak. Ayah, Bunda, ini lukisan kami berikan buat Bapak. Antum tahu apa yang diimpikan oleh anak itu? Impian anak itu satu jemaah, mereka ingin dimanusiakan. Cukup kita mengatakan, ya Allah nak, keren nak lukisanmu itu, mumtaz, gambarnya keren banget, saya suka. Itu anak senang banget loh Pak. Walaupun itu anak TK, dari zaman dulu lukisannya gitu-gitu aja jemaah. Lukisan anak TK dari dulu itu gak lepas dari 2 gunung jemaah. Kemudian di tengahnya ada matahari gitu kan, ada awan, ada burung. Lukisan anak dari dulu ya gini-gini aja jemaah. Tapi ketika itu lukisan di-sharekan kepada kita, dan dia ingin banget dilihat sama orang tuanya, dan dikatakan keren banget, mereka ingin dimanusiakan. Maka bismillah jemaah, doa sang anak, impian sang anak ini indah. Ketika satu anak ditanya, apa impianmu nak? Dia menjawab, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Semua impian-impian ini pasti juga tertuang di area kawan-kawan kita, anak-anak kita, karena kita perang melawan generasi milenial. Itu yang kita maksud hari ini jemaah. Maka anak sampai jam berapa Pak Jalu? 5:30 ya? 5:30? 5:30, Masya Allah. Berarti waktunya udah habis Ustaz ya. Baik jemaah, dari satu potret yang anak sampaikan hari ini, saatnya dalam segmen singkat ini, dalam pesona subuh hari ini, yang pertama adalah kita bisa meraih pesona Rabiul Awal, hari kelahiran sang Nabi. Yang kedua, walaupun pesona Rabiul Awal itu di tengah pandemi, tapi kita tetap punya spirit dan thiqatun nafas. Dan yang ketiga adalah di pesona subuh menggapai keberkahan, kita rangkul keluarga kita, jangan sampai kita jauh dari kita jemaah, karena itu yang akan menjadikan jembatan kita menuju surga Allah bersama keluarga. Hadza wallahu a'lam bissawab, wallahu yubarik fikum, as'adanallahu fid darain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.